Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita lanjut ke pertemuan ketiga pada mata kuliah Internet of Things dengan submateri arsitektur Internet of Things. Dapat kita ketahui bahwa elemen arsitektur Internet of Things ini ternyata ada 3, yaitu ada fisik, ada jaringan internet, dan platform cloud. Untuk fisik biasanya berhubungan dengan modul-modul wireless, jadi mungkin bisa kita lihat contohnya ada TV wireless, ada speaker wireless, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, yang kedua ada jaringan internet. Ini juga tidak bisa kita lepaskan karena wireless itu akan terhubung dengan jaringan internet untuk koneksi datanya. Dan yang ketiga ada platform cloud. Ini adalah untuk penyimpanan aplikasi berserta database-nya. Jadi kalau kita lihat di dalam penyimpanan platform cloud macam-macam, ada servisnya, ada analisnya, aplikasinya, dan yang lainnya. Jadi 3 inilah yang menjadi arsitektur Internet of Things. Selanjutnya ada unsur-unsur IoT. Jadi IoT ini juga tidak lepas dari unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Jadi yang pertama ada AI atau Artificial Intelligence, atau mungkin kalau didefinisikan kecerdasan buatan. Yang kedua konektivitas, juga yang menghubungkannya. Yang terakhir ada sensor. Jadi kalau kita lihat peralatan Internet of Things itu tidak lepas dari sensor-sensor ya. Jadi ada sensor suara, sensor jarak, sensor yang lain-lainnya. Jadi kalau kita lihat di gambar ada beberapa jenis sensor yang bisa terhubung dengan teknologi Internet of Things ini. Lalu apa penerapannya? Jadi mungkin penerapan yang mungkin pernah kita lihat atau yang pernah kita nampak itu mungkin dalam proyek-proyek Smart City, termasuk Kota Pekanbaru menjadi salah satu pilot project dari Smart City yang ada di Provinsi Riau. Apa aja contohnya? Mungkin bagi kita lihat mungkin yang untuk Smart City yang sudah besar seperti Jakarta, Bandung, dan yang lainnya, yang bisa dilihat adanya aplikasi banjir online. Ini salah satu yang menginfokan jika bendungan di suatu tempat sudah melebihi batas, jadi ada semacam peringatannya. Yang kedua ada one card atau kartu pintar. Ini mungkin yang sudah sering dipakai. Ada semacam smart card yang bisa terhubung dengan chip, lalu di dalam chip itu terdapat data-data dari penggunanya. Yang ketiga ada sistem notifikasi gempa dan tsunami atau early warning system. Ini biasanya didapat pada daerah-daerah yang ada di tepi pantai. Seperti kalau kita lihat mungkin ada daerah di Sumbar ada Padang dan sekitarnya. Jadi kalau di Jakarta ada di Jawa atau di pantai-pantai yang berpotensi adanya gempa dan tsunami. Lalu apa itu Smart City? Jadi tadi sudah kita singgung sedikit tentang Smart City. Jadi semacam sebuah kota pintar yang berfungsi untuk mencerdaskan masyarakatnya. Ya, jadi bisa disebut ada smart people, smart economy, ada smart service, smart infrastruktur, dan smart energy. Jadi semua ini sudah terhubung dalam satu kesatuan. Jadi upaya-upaya inilah yang disebut dengan menuju kota smart city untuk mengatasi masalah atau persoalan yang hadapi manusia dalam satu komunitas setempat. Ini misalnya Kota Pekanbaru, mungkin di Kota Pekanbaru saja, jadi mungkin di tempat terbatas, jadi bisa diakses secara keseluruhannya. Untuk project, jadi ini tadi sudah kita bahas tentang Internet of Things-nya, arsitekturnya. Jadi sebagai project dari Internet of Things ini bisa kita akses melalui dua website ini, ada pmilab.com, yang kedua ada instructable.com. Jadi dua inilah yang bisa kita jadikan panduan dalam akses berapa modul-modul yang akan kita jadikan bahan praktikum. Jadi sebenarnya banyak lagi, tapi mungkin yang bisa kita anggap valid atau bisa kita jadikan pijakan adalah dua ini. Lalu apa rangkaiannya? Jadi kalau secara konsep, semua konsep itu
ada berapa part atau hardware yang harus kita persiapkan. Yang pertama boardnya, yang kedua Arduino, yang ketiga ada LCD, dan terakhir ada RFID. Jadi kalau mau siapkan dalam bentuk potensionya boleh juga, atau nanti kita gunakan tripod yang ada. Lalu apa aja rangkaiannya? Jadi sebenarnya untuk Arduino ini ada berapa jenis, ada Uno dan Nano. Jadi mungkin kalau bagi yang bisa lihat ada yang berapa hal yang Arduino ini dalam dikonversi dalam bentuk Arduino Nano versi 3.0. Dalam project ada security system. Lalu gimana rangkaiannya? Jadi kalau rangkaian dalam RFID with Arduino ini bisa terhubung dengan berapa hal ya. Di sini ada ditambah dengan servo. Dan mungkin kalau servo ini kalau kita lihat dalam bentuk pembatas ya. Jadi kalau misalnya sistem parkir ada pelangnya, ini bisa dibuka, bisa ditutup. Ini akan menjadikan project dalam pembuatan kuis kita. Jadi mungkin 4 dan 5 kita akan fokus ke project ini. Dan saya harap kelompok-kelompoknya dapat mempersiapkan alat-alatnya yang dibutuhkan. Jadi apa yang bisa kita pakai nanti kita akan coba maksimalkan dalam bentuk bahan-bahan yang ada di labor mikro. Oke, itu dulu untuk hari ini. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.